Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kian Zaki Edison dengan NIM C0D024019. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 26 dalam mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Syaila Aprilia Murni Dayanti. Baiklah, yang pertama kita masuk ke pengertian PPh pasal 26. Untuk pengertian tersendiri, PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT. Pengenaan ini dilakukan berdasarkan asas sumber penghasilan, source principle, di mana negara berhak memungut pajak atas setiap penghasilan yang timbul di wilayah hukumnya, walaupun penerimanya tidak tinggal di negara tersebut. PPh Pasal 26 juga merupakan bentuk pengawasan fiskal lintas negara yang bertujuan agar seluruh penghasilan dari Indonesia tetap berkontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Untuk dasar hukum PPh Pasal 26 itu tersendiri, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, UU HPP tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141, Peraturan Menteri Keuangan 03 2015 tentang ketentuan teknis pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Yang keempat ada Peraturan 16 PJ 2016 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26. Dan yang terakhir ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antar negara. Untuk subjek PPh Pasal 26 ada tiga. Yang pertama ada orang pribadi luar negeri yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua ada badan luar negeri yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT, tetapi hanya atas penghasilan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya di Indonesia. Untuk objek PPh Pasal 26, meliputi dividen, termasuk pembagian laba dan pembagian sisa hasil usaha, keuntungan dari pengalihan atau penjualan harta di Indonesia, imbalan jasa seperti konsultasi, teknikal, manajerial, dan profesional, bunga, termasuk bunga obligasi, diskonto, dan premium, sewa atas harta bergerak atau tidak bergerak, royalti dari penggunaan hak cipta, lisensi, atau kekayaan intelektual, pensiun, pesangon, dan pembayaran lain dengan nama apapun, dan hadiah, serta penghargaan. Catatan, PPh Pasal 26 tetap dikenakan walaupun penghasilan diterima melalui perantara di luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 26. Untuk tahapan pemotongan pajak, yang pertama pemotong pajak adalah pihak yang membayar penghasilan withholding agent seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedua saat terutang, ketika penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayar atau diakui sebagai hak penerima. Yang ketiga penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang keempat, pelaporan pajak melalui SPT masa PPh Pasal 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kelima, ada bukti, bukti potong wajib diberikan kepada penerima penghasilan luar negeri sebagai bukti pajak yang telah dipotong. Dan yang keenam, ada tarif P3B jika berlaku penjajian pajak antar negara, tarif bisa lebih rendah. Namun penerima wajib menunjukkan Certificate of Domicile (COD) yang sah dari negara asalnya. Tujuan pengenaan eh, mekanisme ini menjamin kepastian hukum, transparansi perpajakan internasional, serta menghindari praktik penghindaran pajak lintas batas. Untuk tarif PPh Pasal 26, yang pertama jenis penghasilan dividen, tarif umumnya tanpa PIK 3B 20% dari WPDN ke WPLN. Yang kedua ada bunga, tarif umumnya 20%, termasuk bunga pinjaman dan obligasi. Yang ketiga ada royalti, tarif umumnya 20% untuk lisensi hak cipta atau paten. Yang keempat ada sewa, tarif umumnya 20% juga, termasuk sewa properti atau alat. Yang kelima ada imbalan jasa 20%,
untuk jasa profesional dari luar negeri. Yang keenam ada hadiah dari penghargaan 20%, termasuk penghargaan karya atau olahraga. Dan yang terakhir ada keuntungan aset 20%, termasuk penjualan saham di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan untuk PPh pasal 26 ini. Yang pertama, untuk contoh pertama yaitu royalti Jepang tarif P3B-nya 10%. Royalti US dollar 100.000 US dollar, kurs di Indonesianya 15.000 rupiah. Pajak yang dikenakan sama dengan 100.000 dikalikan dengan 15.000 dikalikan dengan 10%. Pajak yang dipotong sebesar 150 juta. Untuk contoh yang kedua, dividen Singapura tarif P3B-nya 10%, dividennya 50.000 US dollar, kurs pajak di Indonesia-nya 15.500 rupiah, pajak yang dikenakan 50.000 dikali 15.500 dikali dengan 10% sama dengan 77.500.000. Untuk contoh yang ketiga, bunga tanpa P3B tarifnya 20%. Bunga 80.000 US dollar, kursnya 15.000 rupiah, pajaknya sama dengan 80.000 dikali 15.000 dikalikan dengan 20% sama dengan 240 juta. Baiklah, kita bisa menarik kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Yang kedua, pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan dengan tarif umumnya 20%. Ketiga, ada tarif bisa dikurangi melalui perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang keempat, ada ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan mencegah penghindaran pajak internasional. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai pemotongan PPh pasal 26. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.